sekali lagi kita mengetahui bahwa perselingkuhan itu sering banget terjadi ketika kita atau ketika istri itu sedang hamil. Gue juga pernah begitu, Neng. Dan yang begini kagak sedikit, banyak banget. Hola netizen yang maha benar, Lady Nayawan berbagi cerita soal bagaimana Tuhan menolongnya mencium bau busuk dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Syahnaz Sadiqah sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya. Momen ini terjadi pada tahun 2022. Kala itu seorang artis menelpon Lady Nayawan mengabarkan desas-desus Randy Karnet main gila dengan Syahnaz Sadiqah. Mendengar kabar ini, Lady Nayawan menolak percaya. Dalam pandangannya, Syahnaz itu orang baik, sering kumpul atau olahraga bareng, bahkan jadi tempat curhat kala Lady Nayawan dan Randy Karnet sedang ribut. Namun takdir berkata lain. Syahnaz lantas menghubungi Lady Nayawan untuk meluruskan soal perselingkuhan. Suasana pun sejuk kembali. Namun sehari kemudian Tuhan membalikan keadaan. Dari podcast bersama Dr. Richard Lee, Lady Nayawan membongkar semuanya. Suatu malam Lady Nayawan yang sedang hamil mendadak terjaga dari tidur. Ia mendapati Randy Karnet terlelap dalam posisi bersandar di tembok kamar. Sementara ponselnya masih terbuka dan terlihat chat mesranya di aplikasi ojek online. Mendapati fakta pahit ini, hati Lady Nayawan hancur. Tidak menyangka bahwa kabar dari sahabatnya soal dugaan main gila benar adanya. Sampai saat ini pihak Randy Karnet maupun Syahnaz Sadiqah belum memberikan tanggapan resmi. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Bak penyelamat korban pelakor, Dr. Richard Lee gercep gandeng Lady Nayawan usai bongkar perselingkuhan. Gila sih Dr. Richard Lee ini. Kayak yang manajemen janda, kayak panti janda aja udah kumpulannya janda-janda semua. Nih kayaknya aku curiga sih, Lady Nayawan ini bakalan masuk manajemennya Dr. Richard. Pegang nih kata-kataku. Lihat aja ntar nih. Emang nih Dr. Richard kolektor janda-janda tersakiti. Ya salut sih, keren juga. Biar mereka bisa cari kerjanya gampang gitu dengan di bawah naungan manajemen. Dokter Richard gercep banget ya kalau udah ada lihat yang begini. Tapi keren lah ya, ini sama-sama win-win solution ya, membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan rumah tangga ya. Ini Dokter Richard udah nomor 1 deh. Membantu dan menolong ya, memberikan pekerjaan, memberikan kail untuk mereka mencari nafkah. Oke, good job. Nah, di sini yang saya lihat tadi kan wawancara beliau itu cukup panjang ya, bahwa benar terjadi perselingkuhan antara Syahnaz dan si Randy itu. Namun si istri ini sekarang udah nggak mau lagi balik nih, yang setahu saya nih. Kalau menurut saya orang yang sudah konsekuensi mempublish semua chatnya, semua perselingkuhannya dan tato yang ada di punggungnya itu benar menurut pengakuan Randy, kata istrinya betul itu wajahnya Syahnaz gitu ya. Wow, luar biasa ya, begitu besarnya cinta itu. Karena ke suami istri yang bener aja kadang sulit ya untuk menempel tato permanen di dalam tubuhnya itu gitu loh. Sungguh sangat berani ya buat orang-orang yang bucin, yang betul-betul nggak tahu cinta itu arahnya dari mana. Setahu saya cinta itu cuma datang sekali loh ya. Selebihnya itu adalah pengorbanan, komitmen serta tanggung jawab untuk kedepannya gitu ya. Artinya kita mendapatkan cinta itu akhirnya menikah, dan setelah menikah itu adalah menjaga komitmen tersebut, lalu bertanggung jawab menafkahi, dan dia benar-benar apa istilahnya taat lah ya kepada perkawinan tersebut. Bener gak sih gitu loh ya, harusnya memang seperti itu. Kalau cinta terus datang terus ya, maka dunia ini mau dibawa kemana gitu loh, dengan ada orangnya berselingkuh seperti ini. Artinya orang itu tidak bertanggung jawab. Bener gak sih gitu loh. Bukan masalah tanggung jawab ya guys, tanggung jawab itu bukan masalah duit aja, tapi masalah mental, masalah spiritual, masalah apa ya istilahnya pengorbanan yang ada di dalam rumah tangga tersebut dan sebagainya gitu loh. Kalau menurut saya cinta itu butuh pengorbanan, ya gitulah, pengorbanan yang harus menjaga komitmen yang baik gitu loh guys. Oke, jadi setuju sih kalau menurut saya, kalau memang itu kesepakatan dia untuk ketegahan hati untuk meninggalkan, buat apa dipertahankan buat laki-laki yang tidak mencintai kita, yang sudah tidak menghargai kita. Oke, salam Lita Gading.
mau dari jalur manapun, dengan apapun yang dibuat atau disimpan ya, pasti, nah saya pastikan nih, pasti akan ketahuan. Apapun, misalnya punya HP, hati-hati ya, nih saya kasih nih trik-triknya pelakor nih untuk para suami. Dia akan memberikan HP yang khusus dia berdua di sana. Itu letaknya ya, kalau punya mobil itu di bawah kaki suami, silahkan diperiksa itu ya. Terus di bawah kaki nyetir ya, nah itu bisa ya. Atau di ruangan yang jarang istri masuk ke dalamnya, itu pasti ada. Kalau yang sudah melakukan perselingkuhan yang demikian. Dan itu aplikasi ya, itu banyak juga aplikasi-aplikasi lainnya, sedang atau main game atau segala macamnya. Tapi terhindar dari demikian itu, kita juga tidak mengurusi ya, apapun yang dibuatnya. Allah pasti akan membukakan dengan jalan apapun. Ya, jangan repot-repot juga ya para istri nanti mencari-cari kemana-mana. Mencari mana ya, di mana ya, jangan. Nggak usah. Nanti akan terbongkar sendiri. Jadi kita tetap aja berjalan apa yang kita kerjakan, tetap kita berjalan dengan apa yang kita kita tetap berjalan. Nanti akan terbongkar sendiri. Yakin, itu pasti. Itu ya keistimewaan istri yang terzolimi. Allah akan bukakan dengan gemilang-gemilangnya. Yang kita tahu selama ini ya, yang namanya perselingkuhan itu akan terbongkar. Jadi saran saya nih kepada suami, tolong jujurlah. Kalau pengen hidupmu selamat dunia akhirat, jujur. Dan bagi para ya, nggak ada gunanya sih yang demikian itu. Udah dapat dosa di dunia, penderitaan yang di dunia yang dialami, tambah lagi pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya, alangkah bahayanya loh azabnya. Jadi tadi itu. Oke, ini baru nonton part sedikit banget podcastnya Dr. Richard Lee sama Lady. Belum sampai habis, tapi pengen bikin video duluan ini. Mimi baru nonton kayak berapa menit gitu. Jadi dari podcast yang Mimi nonton baru separuh itu banyak banget poin yang bisa kita petik. Tapi pertama Mimi pengen appreciate dulu nih Dr. Richard Lee yang belakangan itu gercep banget sama isu-isu yang berhubungan sama rumah tangga, dalam hal ini istri ya. Ya walaupun beliau ini terkenal dengan pansosan, emang terkenal orangnya demen bikin heboh gitu loh ya. Cuman dari kasusnya Inara sekarang lanjut ke kasusnya Kak Lady. Kalau Mimi sih cukup appreciate ya, karena dari cara ngebawain podcastnya juga Dr. Richard Lee itu terlihat banget kalau dia memang ada di posisi yang pingin taunya tuh bukan cuman kepo, tapi kayak ngulik seperti dia ingin mencarikan atau menyimpulkan sebuah message yang positif untuk para penonton. Dalam hal ini mungkin kayaknya target penontonnya Dr. Richard Lee itu perempuan ya, ibu-ibu gitu loh, yang mungkin punya case yang sama kayak Inara, kayak si Kak Lady ini. Kalau Mimi tuh ngeliat si Dr. Richard Lee ini tiap ngebawain podcast yang khususnya Inara sama si Lady ini, jadi dia nggak kebanyakan pengen pansosnya justru, tapi kayak dia berusaha untuk ngambil poin-poin positif dari point of view istri atau perempuan yang hebat, yang kuat dalam menghadapi ujian rumah tangga gitu. Oke, sama yang penting juga untuk kita highlight. Kalau tadi Mimi baru nonton sebentar banget, abis ini Mimi lanjut nonton ya. Ini tapi tadi di awal podcast itu banyak highlight yang mau Mimi bikin, karena cuma 3 menit gue bikin aja dulu. Nomor 1 ya, sekali lagi kita mengetahui bahwa perselingkuhan itu sering banget terjadi ketika kita atau ketika istri itu sedang hamil. Gue juga pernah begitu, Neng. Dan yang begini kagak sedikit, banyak banget kisah yang suami berselingkuh di saat kita lagi hamil. Kagak ngerti, gue kagak paham mengapa. Gue masih nggak nalar ya, Mimi masih nggak ngerti, masih nggak nalar apa yang menyebabkan istri lagi hamil banyak momen itu justru dipakai sama suami untuk selingkuh. Misal kalau alasannya karena berhubungannya udah nggak enak, atau biasanya ibu-ibu yang lagi hamil itu nafsunya berkurang. Gue cuma pengen jujur aja, waktu gue hamil tuh justru nafsu gue sangat meningkat. Jadi kayak misalnya tadinya itu mungkin seminggu cuma 3-4 kali, ini bisa tiap hari. Kalau ibu hamil itu kepengenan aja bawaannya ya. Jadi kalau ditanya karena hubungan suami istri yang berkurang
frekuensinya tuh kayaknya kagak nyambung menurut gue ya. Nah ini nggak tahu nih kalau orang lain. Udah intinya mungkin kita harus lebih waspada. Kalau kita lagi hamil kita mesti lebih waspada. Waspadanya terhadap apa? Contoh kalau dalam kasusnya si Kak Lady ini, jangan dah yang namanya laki kita berteman gitu atau deket sama temen cewek kita. Apa temen cewek dia? Kayaknya emang kagak etis kalau orang dikata udah suami istri udah nikah berteman bersahabat deket sama lawan jenis. Iya kan, gue juga udah pernah ada tuh videonya ya, yang namanya laki sama perempuan apalagi udah kawin jangan pada berteman, kagak bisa. Sama ya itu ya Neng, tenang aja, laki kita kalau dikata berselingkuh, kalau Tuhan Allah udah mengizinkan kita untuk tahu, biarpun kita nggak kepo ujungnya tahu-tahu juga kayak si Kak Lady.